Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Kita bertemu kembali di episode kelima. Dari episode-episode sebelumnya, kita sudah melihat betapa sesatnya agama jimat ini. Kita tidak bisa membayangkan bila serangan psikologis agama angan-angan ini berubah menjadi nyata. Mengapa kita mengatakan angan-angan? Karena realitas yang terjadi di alam nyata tidak seperti yang tertulis di kitab suci Allah langit. Banyak umat agama jimat berada dalam situasi ambivalen, mendua hati, yang mana pada situasi ambivalen ini dapat menciptakan manusia berkepribadian ganda. Kepribadian ganda ini dapat menciptakan manusia yang sulit mengontrol nalarnya secara sehat. Mengikuti agama jimat tetapi tidak melaksanakan perintah Nabi Kutim dan kitab suci Al-Langit. Mengapa bisa demikian? Ini disebabkan adanya barrier atau penghalang dari dalam diri manusia sebagai bentuk proteksi akan adanya ketidakbenaran dari ajaran agama ini. Mereka tidak menyadari proteksi yang dilakukan oleh sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia ini sebenarnya berasal dari Allah. Ini memperlihatkan Allah sangatlah luar biasa. Memang dari awalnya Allah menciptakan manusia yang sempurna. Secara kodrati, sebenarnya merupakan makhluk ilahi. Manusia diberi Allah identitas ilahi, serupa dengan gambar Allah. Bagaimana yang segambar? Marilah kita melihat bersama-sama. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, bila ditelusuri secara mendalam, tampaklah proteksi ini dilakukan oleh hati nuraninya sendiri. Bagian dari diri manusia sendiri sebenarnya. Artinya dari dalam diri manusia. Dari dalam. Marilah kita mencoba untuk terus melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena iblis akan terus berusaha mencuri keselamatan yang dimiliki orang Kristen. Sasaran iblis tetap akan mengarah ke orang Kristen. Karena umat manusia di luar Kristen sudah sangat banyak yang berjatuhan. Tetapi orang Kristen berada pada pokok anggur yang berupa tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sepanjang kita berada di pokok anggur ini, iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Allah lah pemilik pokok anggur ini. Roh Kudus akan membersihkan benalu-benalu dosa dari diri kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Inilah arti Kristen yang sebenarnya berada di dalam pokok anggur Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal inilah yang sebenarnya tidak diinginkan iblis. Banyak cara sudah dilakukan iblis. Yang paling nyata adalah mengacaukan struktur nalar. Kerusakan struktur nalar bisa terjadi tidak hanya secara tiba-tiba ada serangan, tidak. Jadi tidak hanya serangan secara real langsung, tetapi lebih banyak diakibatkan psikologis berdasarkan cerita. Cerita-cerita yang bersumber dari agama jimat ini sudah sedemikian luas beredar di seluruh dunia. Kerusakan yang diakibatkannya pada umat manusia sudah sangat parah tanpa disadari. Bentuk kerusakannya adalah iblis secara halus merubah pola pikir mereka dengan menciptakan adanya Allah yang lain. Kita harus mengakui iblis bekerja dengan sangat luar biasa
dan iblis berhasil. Tampaklah sebuah kehidupan yang semu, yaitu kehidupan yang tampak berjalan seperti normal-normal saja. Ini memperlihatkan iblis bekerja dengan amat sangat baik, terstruktur, sistematis, dan masif. Tanpa sadar, seluruh manusia di dunia ini terpengaruh. Inilah yang membuat iblis berhasil menjatuhkan semua manusia ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak ingin iblis mengacak-acak ciptaannya. Manusia tidak sadar, tetapi Tuhan tahu bahwa hidup manusia sebenarnya berlangsung dengan tidak normal. Banyak yang sudah kehilangan Allah yang benar, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memerintahkan seluruh manusia agar mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan perlahan digantikan oleh Allah versi iblis. Allah turun tangan menyelamatkan manusia, tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Manusia yang seluruhnya sudah jatuh ke dalam dosa ingin direbutnya kembali, ingin dijatuhkannya kembali. Apakah iblis berani berperang melawan Allah? Tidak. Iblis tahu dia tidak akan pernah mampu melawan Allah, dan ini sudah pernah dia lakukan, dan dia diusir dari surga. Sehingga yang dilakukannya adalah memposisikan dirinya dengan melihat bentuk kesempurnaan manusia yang diciptakan Allah. Iblis sangat cerdas. Kenapa? Karena kesempurnaan manusia inilah Allah tidak ingin mengintervensi manusia. Allah tetap memberi pilihan-pilihan di hadapan manusia untuk memperoleh keselamatan. Percaya kepadanya atau tidak, hanya itu. Iblis memainkan peranannya dengan sangat baik di dalam pilihan manusia ini. Bagi orang Kristen, inilah ancaman dari iblis yang berperan sebagai pencuri keselamatan. Tetaplah teguh dan menempel erat di pokok anggur itu. Bagi manusia yang telah dipengaruhi iblis ini, kita hanya bisa mengabarkan Injil dan perlahan membuka cakrawala berpikirnya. Apakah bisa berhasil? Berhasil atau tidak, Tuhan yang menetapkan. Kita hanya diminta Allah untuk mengabarkan Injil, kabar keselamatan, kabar baik. Mengapa dikatakan baik? Karena Allah meminta agar seluruh manusia di muka bumi ini untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Adakah yang lebih baik dari itu? Ya, itulah kuncinya. Inilah puncak ajaran Kristus yang dipersaksikan oleh Alkitab, yaitu kasih. Karena Allah kita itu adalah Roh kasih. Kita harus mengenali Allah, baru bisa mengasihi sesama. Mengapa demikian? Ya, hanya Allah yang memiliki kasih, yang bisa memberi contoh bagaimana mengasihi. Puji Tuhan. Allah justru menunjukkan bahwa Dia adalah kasih itu sendiri. Bisakah saudara-saudara semua membayangkan apabila semua umat manusia di dunia ini saling mengasihi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita amati secara mendalam, agama Jimat sangat jauh dari kedua ajaran ini. Mengapa? Karena mereka memiliki Allah yang tidak mereka kenal. Kalau mereka kenal berdasarkan ajaran Al-Langit, hati nurani mereka akan menolak. Karena di sana sangat jauh dari nalar tentang Allah dan pengertian kasih yang sejati, yaitu kasih yang diajarkan oleh Allah yang benar. Disinilah ambivalen umat agama Jimat. Mereka dalam posisi kebingungan dan akan tetap seperti itu
di sepanjang hidupnya. Mereka mencari jalan yang lurus itu sebenarnya di dalam hati kecilnya. Sebagian mencari dengan tulus dan mereka menemukan kasih Yesus Kristus. Sebagian lagi tidak mau mengikuti hati nuraninya, dan memang mereka ini sudah ditentukan untuk binasa. Berdasarkan inilah, kita harus menunjukkan kepada umat agama Jimat adanya keajaiban di dalam diri setiap manusia, pelita hati yang ajaib, pelita Tuhan yang melindungi manusia dari dosa sejak awal sekali manusia diciptakan. Ini yang harus kita bantu untuk menyalakannya. Ya, minimal kita menyalakan roh manusia yang ada di dalam hati setiap manusia. Roh manusia inilah gambar Allah. Roh yang esensinya tidak sama dengan roh Allah, tetapi tetap milik Allah. Roh manusia ini berasal dari Allah ketika menciptakan manusia. Dititipkan Allah sepanjang hidup manusia masih ada di dalam nafasnya. Ya, sepanjang kita hidup, roh manusia ada bersama dengan kita. Bila manusia telah mati, roh manusia ini akan kembali ke Allah. Roh manusia inilah yang dipakai Allah untuk memeriksa seluruh hati manusia, karena ditempatkan Allah di dalam hati. Dengan roh manusia inilah Allah dapat berkomunikasi dengan manusia. Karena berasal dari Allah, maka roh manusia ini tetap suci. Sekalipun manusia bergelimang dosa, hanya sinarnya yang meredup karena terhalang dosa, tetapi tidak pernah bisa padam. Roh manusia hanya bisa menyampaikan suara kebenaran. Ini sangat jelas terasa berupa penolakan ketika manusia pertama sekali hendak melakukan dosa. Ada penolakan dari dalam diri manusia ketika hendak berbuat jahat. Kebiasaan kita melakukan dosa terus-menerus membuat roh manusia, pelita hati ini mulai memudar cahayanya. Tetapi tidak akan pernah mati. Sinarnya yang akan semakin meredup di bawah himpitan dosa. Bagi banyak manusia, suara roh manusia ini dikenal dengan nama suara hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni inilah yang membuat manusia dapat berbuat baik. Hati nurani yang murni inilah yang melahirkan karakter dan budaya yang baik, karena dia berasal dari Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia cenderung untuk melakukan dosa. Manusia tidak mampu keluar dari lumpur dosa. Manusia membutuhkan pertolongan dari luar. Suara roh manusia inilah yang didengar Tuhan. Pelita hati kita inilah yang dilihat Tuhan. Dan Allah berkenan menolong. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita membantu membuka nalar seluruh manusia yang dipengaruhi iblis. Tidak perlu melalui mujizat-mujizat. Tuhan tidak meminta kita menjadi tukang jualan obat. Seluruh dunia paham bahwa Allah mampu melakukan mujizat, dan sebenarnya di dalam seluruh aspek kehidupan manusia penuh dengan mujizat yang berlangsung setiap hari, bahkan setiap saat. Allah hanya menginginkan kita sebagai pencerah, sebagai pelita dalam kegelapan, atau sebagai garam. Dari membuka nalar mereka, lalu meminta mereka berpikir sehat, kemudian mengasah akal budi mereka. Bila akal budi mereka sudah semakin baik, maka bisa kita yakinkan bahwa suara hati nuraninya sudah semakin baik. Artinya, roh manusianya sudah mulai memancarkan sinar. Ini pasti terjadi dikarenakan akal budi merupakan produk dari roh manusia. Dengan menyalanya titik sinar dari hati manusia, berupa percikan cahaya roh manusia, maka Allah akan mampu berkomunikasi dengannya. Sampai di sini sudah menjadi tahap di sisi Allah dan manusia yang bersangkutan itu sendiri.
Allah yang akan menuntunnya menjadi bagian dari pokok anggur Allah. Memang Allah kita menempuh cara yang terbalik dalam hal menebus dosa dibanding dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia dari kesempurnaan jatuh ke dalam dosa. Proses yang sebaliknya dilakukan Allah. Allah menyembuhkan secara total. Penginjilan seperti inilah yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Kita harus mengasihi mereka karena Allah menginginkan semua manusia diselamatkan. Umat ini hanya korban dari permainan iblis. Mereka membutuhkan dokter. Ribuan tahun agama jimat diwariskan turun-temurun. Yang sudah berlalu dan menjadi korban, biarlah berlalu. Penghakiman Kristus bagi mereka ini sudah masuk ke ranah prerogatif Allah. Alkitab memang bersaksi, banyak yang diselamatkan, tetapi banyak juga yang akan binasa. Ini yang harus kita bantu untuk menghindarinya, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita masuk ke hari peristirahatan Tuhan, bersama-sama berada di pangkuan Bapak Abraham, dan bersama-sama juga menantikan tahta pengadilan Kristus. Ya, bagi yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan mengalami tahta penghakiman Tuhan Yesus Kristus, melainkan tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus, yang mana tahta pengadilan hanya ditujukan bagi umat yang percaya dan setia, agar memperoleh upah kehidupan kekal berupa mahkota kehidupan. Sedangkan tahta penghakiman Tuhan Yesus Kristus ditujukan bagi iblis dan pengikutnya. Bagi umat agama jimat, bukankah Al-Langit mengatakan bahwa Yesus Kristuslah hakim bagi semua manusia kelak? Takutlah padanya. Tinggalkan agama jimat, carilah dia, kenalilah dia, karena dialah jalan yang lurus itu. Dia akan menyatakan dirinya kepadamu kalau engkau mencari dia, karena dia ingin engkau selamat, karena dia sangat mengasihimu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.